Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2061. Gary Duncan. Juara seni bela diri campuran yang legendaris dari negara besar H. Dia adalah talenta terbaik dari generasi muda. Kudengar dia sangat ahli. Saat penonton mendengar dua kata, Gary Duncan, mereka langsung bergumam heboh. Lagi pula, Gary adalah influencer populer di Durin. Dia sering melakukan aksi seperti membelah batu bata dengan satu tangan dan memecahkan batu besar dengan dadanya, sehingga reputasinya sangat baik. Hazel awalnya takut pada Chief Leonard Bray. Namun, dia langsung menghela nafas lega saat melihat Gary maju ke depan. Yvonne, jangan khawatir. Tuan Muda Duncan bisa melindungi kita saat kita dalam masalah sebelumnya. Meskipun hal-hal sedikit meningkat kali ini, Chief Leonard Bray masih akan memberi Gary sedikit wajah. Hanya saja, kita mungkin tidak bisa melindungi Harvey. Biarkan saja dia mati. Hazel tampak sombong, bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa selama dia mendapat dukungan Gary, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Harvey tidak tahu di mana dia berdiri dan tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia berakhir, dia pantas mendapatkannya. Chief Leonard Bray ada di sini. Hampir pada saat Hazel selesai berbicara, Chief Leonard Bray dan anak buahnya akhirnya lewat. Chief Leonard Bray, yang memimpin, mengenakan jubah cian. Pakaian itu membuatnya terlihat lebih luhur. Harvey acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang, menunggu Chief Leonard Bray memberinya penjelasan. Sebenarnya, Harvey bukan satu-satunya yang menunggu. Hampir semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat bagaimana Chief Leonard Bray menangani masalah ini. Situasinya sekarang setara dengan memukul wajah Chief Leonard Bray. Bahkan jika orang seperti Gary maju ke depan, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Bahkan Hazel tanpa sadar sedikit gemetar. Meskipun Duncan luar biasa dan percaya diri dengan kemampuannya, dia tetap tidak merasa tenang. Chief Leonard Bray dikenal sebagai yang tak terkalahkan. Meskipun dia telah bertarung dalam beberapa tahun terakhir. Berapa banyak yang benar-benar bisa menghentikannya begitu dia bergerak. Gary hebat, tapi dia terlalu muda dan hijau. Dia mungkin tidak bisa menekan Chief Leonard Bray. Apa yang membuat Hazel terdiam adalah kenyataan bahwa Harvey sebenarnya juga mencerminkan postur tubuhnya. Dia berdiri dengan tangan di belakang, wajahnya acuh tak acuh. Orang ini terlalu pandai berpura-pura. Sampai saat ini, kebencian Hazel terhadap Harvey telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena kehadiran Gary, apakah Harvey bisa bersikap setenang itu? Mungkinkah dia masih berdiri dengan tangan di belakang begitu santai? Dia pasti sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Sampah. Hati Hazel penuh dengan penghinaan. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menunjukkan jari tengahnya kepada Harvey. Chief Leonard Bray, lama tidak bertemu. Gary tidak memperhatikan yang lain. Dia mengambil langkah maju dengan acuh tak acuh saat Chief Leonard Bray mendekat. Gary langsung memberikan tendangan pada saat yang sama dia melangkah maju. Bang! Terdengar suara keras, dan tumpukan semen di sebelah Gary langsung terbang keluar dan mendarat tepat di depan Chief Leonard Bray. Banyak orang tersentak di tempat kejadian. Semua orang awalnya berpikir bahwa meskipun Gary ingin memikul masalah ini, dia tetap harus bersikap sopan. Namun, mereka tidak berharap dia begitu tangguh. Tidak disangka dia akan menghadapi Chief Leonard Bray secara langsung. Dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat Chief Kepala Leonard Bray. Memprovokasi dia di depan muka. Mata Chief Leonard Bray dingin. Saat dia menatap, ada sentuhan niat membunuh di matanya. Namun, ketika Leonard Bray melihat Harvey yang acuh tak acuh berdiri dengan tangan di belakang, dia sedikit terkejut. Senyum yang menyenangkan secara otomatis muncul di wajahnya. Bab 2062.
Chief Leonard Bray melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk membantu dan merawat para penjaga keamanan. Dia menyipitkan matanya ke arah Gary dan berkata dengan tenang. Apakah kau yang memukul anak buahku? Bagaimana jika aku mengatakan ya? Apa? Bahkan jika aku memukul orangmu, begitu. Kau punya masalah dengan itu. Seru Gary dengan percaya diri, berdiri dengan tangan di punggungnya. Chief Leonard Bray sedikit menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, para murid di belakangnya semua memelototi Gary dengan gigi terkatup. Meskipun Gary adalah seorang influencer terkenal dan juga dikenal sebagai juara seni bela diri campuran dari negara H. Di mata para murid ini, dia hanyalah seorang petarung biasa-biasa saja. Meski begitu, ia sering memamerkan keahliannya yang remeh di depan orang biasa setiap hari. Jika ada kesempatan, para murid tidak keberatan menginjak-injak Gary di bawah kaki mereka saat itu juga. Melihat Gary mengurus masalah ini dengan sangat baik, terlihat seperti dia bisa mengurus semuanya. Kontras dengan ekspresi acuh tak acuh Harvey. Hazel tiba-tiba merasa agak tertekan dan marah. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Chief Leonard Bray. Aku, sebagai pengamat, harus mengklarifikasi fakta untuk Tuan Muda Duncan. Tuan Muda Duncan bukanlah orang yang memukul anak buahmu. Itu Harvey. Entah itu satpam atau kerabatmu, Harvey lah yang melukai mereka semua. Tuan Muda Duncan hanya menyalahkan demi semua orang. Senyum tipis muncul di wajah Gary. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk bertindak sok. Bahkan jika dia benar-benar menghadapi lawan yang tangguh, tidak sulit baginya untuk pergi. Karena itu, dia tidak merasakan tekanan. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Chief Leonard Bray, masalah ini memang berhubungan dengan Nona Xavier dan semua orang di sini. Tapi sekarang aku telah maju, maka itu berarti aku akan membereskannya. Jika kau tidak puas, maka datanglah padaku. Jika aku mengedipkan mataku, maka aku tidak layak menyandang gelar juara seni bela diri campuran. Chief Leonard Bray melihat sekeliling. Ketika dia melihat Porsche dengan roda terkunci, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Keponakannya pasti merindukan Yvonne karena kecantikannya, dan itu mendorong Harvey untuk memukulinya. Memikirkan keterampilan dan kekejaman Harvey, Chief Leonard menyeringai. Bagus sekali. Aku selalu mendengar keluhan yang mengatakan bahwa keponakan jauhku yang tidak kompeten ini selalu membawa penjaga keamanan ke sini untuk melecehkan orang lain. Mereka menyembunyikan kesalahan mereka dengan sangat baik dariku, jadi aku belum dapat menemukan bukti apapun. Karena mereka sudah diurus hari ini, itu jelas menunjukkan betapa memalukannya perilaku mereka. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Aku harus berterima kasih kepada semua orang karena berbelas kasih hanya dengan mematahkan tangannya, dan tidak membunuhnya. Di sini, aku akan meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas namanya. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Chief Leonard Bray bahkan membungkuk setelah dia selesai berbicara. Dia kemudian melirik para penjaga. Salah satu dari mereka segera merangkak dan melepas kunci dari roda untuk Harvey. Hazel dan penonton lainnya tersentak saat menyaksikan pemandangan ini. Semua orang awalnya berasumsi bahwa pertempuran antara kedua pihak akan terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chief Leonard Bray tidak hanya marah, tetapi dia juga memperbaiki keadaan. Ini keponakan jauhnya, karena menangis dengan suara keras. Chief Leonard Bray selalu memperlakukannya sebagai putranya dan membiarkannya melecehkan orang lain sesuka hatinya. Mengapa kepala tiba-tiba menjadi pengecut hari ini? Apakah karena kehadiran juara seni bela diri campuran dari negara besar H? Gary Duncan memang talenta terbaik di antara generasi muda negara besar H. Banyak yang sekarang memandang Gary dengan kagum. Hazel salah satunya. Dia kagum pada Gary. Dia merasa bahwa akan lebih baik jika dia meninggalkan ilusi bro teratas di papan peringkat dan mengejar karakter besar dari dekat. Bab 2063 berakhir di sini.
Tepat ketika semua orang merasa bahwa masalah ini diselesaikan, Gary tiba-tiba mencibir dan mengambil langkah percaya diri ke depan. Chief Leonard Bray, apakah kau benar-benar tahu apa yang terjadi? Keponakanmu tidak menghormati Nona Xavier. Itulah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Apakah kau pikir ini akan berakhir setelah kau sedikit terluka? Apakah kau pikir kau tidak perlu memberikan penjelasan atas tindakannya? Chief Leonard Bray mengabaikan Gary. Sebaliknya, dia berjalan ke depan Yvonne dan berkata dengan suara yang dalam. Nona Xavier. Keponakanku yang tidak kompeten menyinggungmu, jadi dia pantas menerima apa yang terjadi padanya. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan menghancurkannya sendiri. Mengatakan demikian, Chief Leonard Bray memberi isyarat. Salah satu muridnya melangkah maju dan, menggunakan kakinya, langsung mematahkan salah satu lengan satpam itu dengan cepat. Aduh! Jeritan kesedihan terdengar. Namun, Chief Leonard Bray terus tersenyum. Tanpa sadar, dia mencuri pandang ke Harvey pada saat bersamaan. Dia takut Harvey akan marah. Yvonne sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa. Meskipun demikian, dia mengangguk dan berkata, karena Chief Leonard Bray sangat tulus, maka masalah ini akan berakhir di sini hari ini. Aku berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Chief Leonard Bray mengangguk. Jangan khawatir, Nona Xavier. Aku akan memperbaiki Bray Temple mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan mengusir hama berpikiran kotor ini dari sini. Ini adalah tempat suci, bukan taman bermain bagi orang untuk bertindak sembrono. Chief Leonard Bray melambaikan tangannya setelah dia berbicara. Murid-muridnya membawa penjaga keamanan, berbalik, dan meninggalkan tempat itu. Hazel menyaksikan seluruh adegan itu, tercengang. Itu luar biasa. Gary terlalu luar biasa. Dia awalnya berpikir bahwa dia juga akan terpengaruh oleh kejadian ini. Chief Leonard Bray mungkin akan menghancurkannya, dan entah bagaimana ayahnya akan terlibat juga. Namun, dia tidak menyangka Chief Leonard Bray akan langsung mengalah pada Gary setelah dia keluar dan meneriakkan beberapa patah kata. Chief Leonard Bray bahkan mematahkan kaki keponakannya sendiri. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Ketegasan Gary juga luar biasa. Hazel mengambil keputusan. Dia tidak akan menjodohkannya dengan Yvonne lagi. Dia harus menjaga pria ini di sisinya. Selama dia memiliki pria ini, dia akan mampu berdiri di puncak lingkaran atas Mordu. Yvonne, pada bagiannya, tahu bahwa Chief Leonard Bray baru saja membantu Harvey. Namun, dia juga tahu bahwa Harvey selalu tidak menonjolkan diri. Selanjutnya, Gary memang tampil ke depan. Karena itu, dia mengangguk tanpa komitmen kepada Gary dan berkata, terima kasih atas bantuanmu dalam masalah ini, Tuan Muda Duncan. Gary tampak bangga dan berkata, dengan acuh tak acuh. Bukan apa-apa. Aku bahkan tidak takut pada Longman. Itu hanya Bray Temple. Mereka pikir mereka siapa? Ketika Hazel mendengar kata-kata sombongnya, dia mengangguk kagum. Dia melirik Harvey, yang sangat tenang. Kemarahan melonjak di hatinya dan dia berteriak. Harvey, kau menyebabkan semua kekacauan ini. Tuan Muda Duncan yang membantumu menyelesaikan semuanya. Apakah kau tidak tahu bagaimana berterima kasih? Apakah kau tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih? Hazel sangat membenci Harvey. Sejak dia bertemu dengannya, banyak masalah yang dia sebabkan diselesaikan dengan bantuan Gary. Namun, dia sepertinya tidak sadar. Sial, dia masih memiliki ekspresi tenang yang menyebalkan itu. Tak tahu malu. Dia benar-benar tak tahu malu. Saat ini, Hazel tidak tahu lagi bagaimana mengkritik Harvey. Harvey memandang Hazel dengan penuh minat. Dia kemudian berkata sambil bercanda. Terima kasih padanya. Untuk apa? Bab 2064. Kau menyakiti keponakan jauh ketua Leonard Bray, bersama dengan banyak orang dari Bray Temple. Jika Tuan Muda Duncan tidak maju, apakah menurutmu kau masih bisa berdiri di sini tanpa cedera? Hazel frustrasi dengan Harvey. Harvey, kau harus tahu tempatmu.
Menurutmu, apakah kau bisa menerimanya jika Chief Leonard Bray bertindak? Percaya atau tidak, jika pria tua itu bergerak, dia bisa dengan mudah mengirimmu terbang dengan tamparan. Harvey acuh tak acuh. Kau bisa bertanya pada Tuan Muda Duncan. Apakah dia yakin bahwa dialah yang membuat Chief Leonard Bray ketakutan? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar? Hazel langsung gemetar karena marah setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Apa maksudmu dengan itu, Harvey? Apakah kau memberi tahuku bahwa Tuan Muda Duncan bukanlah orang yang menakuti Chief Leonard Bray? Apakah kau malah mengatakan bahwa kau yang melakukannya? Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Gary melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Nona Malone, kamu tidak perlu terlalu serius dengan orang seperti ini. Jangan buang waktumu dengan orang idiot. Orang seperti dia tidak bisa mengerti berapa banyak masalah yang dia timbulkan. Berdebat dengannya hanya akan merusak reputasi kita. Selain itu, permintaan maafnya tidak masuk akal bukan? Kekaguman Hazel pada Gary bertambah 10 kali lipat setelah mendengarkan kata-katanya. Tidak hanya muda dan menjanjikan tanpa berpuas diri, tetapi karakternya juga sempurna. Dia benar-benar suami yang ideal. Bro teratas di papan peringkat, aku sangat menyesal. Aku akan mulai mengejar cinta sejatiku. Harvey mendesah melihat ekspresi Hazel. Meskipun dia tahu bahwa Gary hanyalah kilasan dan bukan ledakan, terutama dalam hal hubungan mereka. Sayangnya, Hazel tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan. Setelah berpikir sejenak, Harvey mengeluarkan ponselnya dan memberi Hazel beberapa dewa perang dewa sebagai mahar untuk pamannya, demi Kelly. Ponsel di tangan Hazel bergetar. Dia meliriknya, dan ekspresinya menjadi aneh. Dia baru saja memutuskan untuk mengejar Gary dengan sepenuh hati. Mengapa, bro teratas di papan peringkat memberinya jutaan dolar lagi? Apa yang harus aku lakukan? Harvey mengabaikan ekspresi aneh Gary dan Hazel. Dia masuk ke kursi pengemudi Porsche dan memberi isyarat kepada Yvonne untuk masuk. Saat Porsche meraung ke jalanan, wajah Gary berubah muram. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Nona Malone, kamu yang menyetir ke sini kan? Ayo ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Gary kesal. Dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk menjadi pengawal Yvonne hari ini, tetapi dia juga menangani masalah serius tadi. Namun, pada akhirnya, Yvonne pergi setelah mengucapkan terima kasih dengan sopan. Itu dia. Gary ingin melihat mengapa keduanya begitu terburu-buru, dan apa yang akan mereka lakukan. Tuan Muda Duncan, kamu sangat murah hati. Yvonne memperlakukanmu dengan sangat buruk, tetapi kamu masih sangat peduli padanya. Meskipun Hazel merasa sedikit cemburu, dia masih terombang-ambing di antara Gary dan bro teratas di papan peringkat saat ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia memberi isyarat kepada Gary untuk masuk ke Rolls-Royce-nya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Aku ingin tahu kapan Yvonne bisa memahami kebaikanmu." Gary tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak bisa memenangkan hati Yvonne saat ini. Dia masih sangat yakin bahwa jika pria seperti dia berusaha sekuat tenaga, tidak ada wanita yang tidak akan jatuh cinta padanya. Di dalam Porsche, Yvonne bersandar di kursi dengan nyaman. Dia menyesuaikan postur tubuhnya meregang menjadi lekukan yang indah. Dia melirik Harvey dan bertanya, "Tuan Muda York yang terhormat, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Bab 2065. Harvey mengeluarkan ponselnya, memutar video, lalu menyerahkannya kepada Yvonne. Dia berbisik, "Kita pergi ke sini." Yvonne mengambil telepon dan melihatnya. Video tersebut menunjukkan ibunya dibawa ke sebuah gedung besar dan tidak pernah muncul lagi setelah itu. Yvonne menyipitkan matanya sedikit saat dia mempelajari bangunan itu. Dia berkata dengan lembut, "Apakah ini helm Seifudo?" Harvey mengangguk dan berkata, "Ya, itu terletak di gedung Seifudo di Lujiazui. Tampaknya ada hubungannya dengan keluarga Smith." Yvonne juga mengangguk. Seifudo didirikan oleh Mike Taylor, seorang petinggi dari jalanan.
Di permukaan, ini menampilkan dirinya sebagai toko yang menjual obat-obatan Cina, tetapi banyak orang di Mordu tahu persis jenis bisnis yang dijalankannya. Alasan Seifudo bisa berdiri kokoh selama bertahun-tahun adalah karena dukungan Terry Smith. Dengan demikian, Mike bisa bertahan di Mordu selama bertahun-tahun. Meskipun keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, mereka masih menjalankan bisnis keluarga. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak tenaga kerja di bawah mereka. Itulah mengapa orang-orang seperti Mike Taylor adalah pion yang sangat diperlukan. Aku tidak menyangka ibuku dipenjara di gedung Seifudo. Meskipun tempat ini milik keluarga Smith. Yvonne tampak khawatir ketika dia mengatakan ini. Ibunya mungkin akan aman karena hubungan antara keluarga Smith dan Seifudo. Namun, menyelamatkan ibunya mungkin terbukti agak sulit. Harvey melirik ekspresi Yvonne dari kaca spion dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kita langsung saja ke sana. Mike pasti akan membiarkannya pergi selama kita sopan. Yvonne tertegun sejenak. Dia jelas agak bingung, bertanya-tanya dari mana asal kepercayaan diri Harvey. Sopan. Akankah Mike membiarkan ibunya pergi begitu saja? Pria itu adalah penguasa tirani dari jalanan. Harvey berkata dengan lembut. Tidak peduli seberapa kuat Mike di jalanan Mordu, Seifudo tetaplah sebuah klinik kan? Yvonne mengangguk. Karena itu klinik, maka mereka harus membukanya untuk bisnis. Karena mereka pengusaha, ada kemungkinan kerjasama bukan? Yvonne sedikit mengernyit. Meskipun dia tahu bahwa Harvey pasti telah merencanakan semuanya, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Harvey melanjutkan. Menurut pengaturan, seharusnya tidak ada masalah membawa ibumu keluar dari gedung Seifudo. Namun, mungkin ada beberapa masalah di kemudian hari setelah kita mengeluarkannya. Mike tidak akan membiarkan ibumu pergi begitu saja. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Terry. Perkelahian pasti akan terjadi. Ekspresi Yvonne menjadi serius setelah mendengarkan kata-kata Harvey. CEO York, aku terlalu berbahaya, lupakan saja. Tidak apa-apa jika ibuku tidak keluar untuk saat ini. Kamu baru saja mendapat pijakan di Mordu. Kamu telah menyinggung Hector, dan sekarang, kamu menghadapi Terry. Terlalu mudah untuk mendapat masalah. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Sejak aku datang ke Mordu, aku ditakdirkan untuk melawan Terry dan Hector. Kecuali aku bisa melihatmu masuk ke dalam bahaya yang lebih besar, maka semuanya tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak bisa. Yvonne terkejut sesaat. Dia tiba-tiba bergumam. CEO York, kalau saja kamu masih lajang. Yvonne tersenyum bodoh pada dirinya sendiri, dan tidak berbicara sepatah kata pun. Bagaimana bisa ada begitu banyak jika di dunia ini? Bab 2066. Pukul 2.30 siang. Harvey dan Yvonne langsung menarik banyak perhatian saat mereka muncul di depan pintu Seifudo. Seifudo adalah klinik yang menjual obat China. Namun, banyak orang yang datang ke sini untuk mengobati luka mereka adalah para perusuh dari jalanan yang terluka akibat perkelahian. Benar saja, banyak yang datang untuk merawat pisau dan luka tembak mereka. Namun, mereka akan memasuki ruang bawah tanah yang tersembunyi alih-alih memasuki ruang resepsi secara terbuka. Saat Harvey dan Yvonne masuk, para gangster memandang mereka dengan mata aneh, seolah-olah mereka melihat seekor kelinci berjalan ke sarang rubah. Hai, cantik. Ada yang bisa aku bantu? Kami sangat profesional dalam segala hal yang kami lakukan. Seorang gangster botak berjalan keluar dengan senyum aneh, sepertinya dia akan meletakkan tangannya di Yvonne. Tapi kemudian, seorang pria berpakaian Cina tidak jauh mendekat. Di tangannya ada 2 bola baja. Dia menamparkan gangster botak itu dan membentak. Sampah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Tidak bisakah kau melihat bahwa ini adalah nona muda dari keluarga Smith, Yvonne Xavier? Dia adalah keponakan Terry Smith. Bisakah kau menerima konsekuensi memprovokasi dia? Ketika para gangster mendengar 3 kata itu, Pangeran Terry Smith, ketakutan melintas di mata mereka. Yvonne sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin.
Mike Taylor. Pria bersetelan China itu adalah Mike Taylor, salah satu dari 6 pangeran mordu sekaligus tangan kanan Terry Smith. Harvey juga menatap Mike, matanya menyipit dengan penuh minat. Untuk dapat memulai bisnis keluarga di mordu sudah lebih dari cukup sebagai bukti kemampuan Terry. Meskipun dia memiliki pendukung yang kuat, Terry Smith, Mike tidak akan bisa melakukannya dengan baik di tempat seperti mordu jika dia tidak melakukannya. Memiliki kecakapan dan keberanian yang cukup. Mike mengeluarkan cerutu dan perlahan menyalakannya. Dia mengambil tarikan singkat dan mengembuskan kepulan asap yang besar. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Nona Xavier, orang-orang yang mengakses tempat semacam ini, Seifudo, semuanya orang jahat. Kamu adalah wanita dari kalangan atas. Tempat ini tidak cocok untukmu. Jadi, silakan pergi." Saat mereka berbicara, sebuah Rolls-Royce berhenti di luar. Bang, bang, bang. Beberapa saat kemudian, Hazel memasuki tempat itu bersama Gary. Kulit Hazel memucat melihat sekelilingnya. Dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Gary untuk menemukan rasa aman. Adapun Gary, dia mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia meremas kedua tangannya dengan keras, siap bergerak kapan saja. Dalam pertempuran yang menyebabkan kebangkitan ketenarannya, dia telah memusnahkan seluruh organisasi dan menangani lebih dari 10 orang sendirian. Tapi sekarang, tampaknya ada lebih dari selusin lawan. Yvonne menatap Mike. Setelah beberapa waktu, dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan langsung memutar video di depan Mike. Mata Mike menyusut ketika dia melihat video itu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ah, ini seharusnya rekaman dari beberapa hari yang lalu kan? Sebelumnya, Lady Smith memang datang ke tempat kami untuk membeli beberapa obat China. Namun, dia pergi dengan sangat cepat. Apakah ada masalah? Jika ada masalah dengan obatnya, kami akan memberimu kompensasi 10 kali lipat dari harga aslinya." Yvonne memiliki keinginan untuk menamparkan senyum menjijikkan dari wajah Mike. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mike, kita semua orang yang bijaksana di sini. Jadi biarkan aku berterus terang padamu. Kamu membiarkan ibuku keluar, lalu aku akan berbalik dan pergi. Aku juga tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Bagaimana dengan itu?" Bab 2067. Mike mengembuskan kepulan asap tebal. Dia pura-pura terkejut dan berseru, "Nona Xavier, apakah kamu memberi tahuku bahwa ibumu hilang? Dia orang penting dari keluarga Smith. Jika dia benar-benar hilang, kamu seharusnya melaporkannya ke polisi. Aku khawatir tidak tepat bagimu untuk datang kepadaku tentang kepergiannya. Lagi pula, tokoku berurusan dengan ramuan Cina. Itu bukan agen detektif swasta kan?" Ada ledakan tawa mengejek dari sekeliling setelah kata-kata ini diucapkan. Yvonne berkata dengan dingin, "Mike, apakah kamu perlu berbicara seperti itu? Apakah ibuku ada di gedung Seifudo atau tidak, kamu yang paling tahu. Kamu harus menyerahkannya sebelum aku kehilangan kesabaran. Kalau begitu, kita jelas. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi." Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Yvonne mengeluarkan teleponnya saat dia berbicara. Dia menekan 3 nomor, bersiap untuk memanggilnya kapan saja, wajahnya dingin. Mike mengangkat bahu pada tampilan ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu ingin melapor ke polisi, Nona Xavier, silakan saja. Kami terbuka untuk penyelidikan apapun. Tapi jika ternyata tidak ada apa-apa, kalau begitu aku minta maaf. Bahkan jika kamu adalah elit dari keluarga Smith, kamu harus memberiku penjelasan. Misalnya, mematahkan jarimu atau memotong wajahmu." Mike mengancam Yvonne dengan tenang. Karena dia memiliki Terry sebagai pendukung, dia berani dan kurang ajar. Wajah Yvonne berubah. Bahkan jika dia melapor ke polisi dan membiarkan mereka terlibat dalam masalah ini, dia tidak yakin apakah ibunya dapat ditemukan. Namun, dia pasti akan berselisih dengan Terry. Yvonne mengkhawatirkan keselamatan ibunya, terutama jika dia berbalik melawan Terry di saat kritis ini. Bang!
Harvey melangkah maju dan menendang Mike ke tanah tanpa menunggu Yvonne membalas. Kau hanya seorang pelayan. Apakah menurutmu pantas bagi seorang pelayan untuk meneriaki tuannya? Di mana sopan santunmu? Kau. Tendangan Harvey terlalu mendadak. Tidak hanya itu membuat Mike pingsan. Bahkan Hazel dan Gary pun sedikit terkejut. Tak ada yang menyangka Harvey berani bertarung di tempat seperti Seifudo. Apa-apaan ini? Bunuh dia. Mike awalnya tidak ingin main-main dengan Yvonne di saat kritis seperti itu. Namun, tendangan Harvey mempermalukannya. Detik berikutnya, lebih dari 10 preman bereaksi. Semuanya bergegas ke Harvey dengan senjata mereka. Kekacauan di tempat ini juga telah menarik beberapa inspektur, karena terletak di daerah ramai di Lujiazui. Para inspektur bergegas mendekat, membunyikan sirene mereka. Mereka berteriak, "Berhenti! Hentikan! Ini Lujiazui. Apa yang ingin kau lakukan?" Meskipun para inspektur tiba tepat waktu, jumlah mereka terlalu sedikit. Preman itu dengan cepat mendorong para inspektur pergi dan langsung menyerang Harvey. Beberapa siap menerkam Harvey selama kekacauan, ingin memanfaatkan situasi. Situasi benar-benar kacau. Para inspektur mulai meminta bantuan. Kurang ajar. Harvey, bajingan ini. Apakah kau tahu tempat seperti apa Seifudo itu? Beraninya kau membuat masalah di sini. Dia pasti memintanya. Ekspresi Hazel sangat jelek saat ini. Semua orang di Mordu tahu bahwa mereka tidak boleh main-main di Seifudo. Namun Harvey tidak hanya datang membuat onar, dia juga memukul Mike. Apakah dia benar-benar tahu bagaimana mengejar kematian? Hazel tanpa sadar bersembunyi di belakang Gary. Dia terengah-engah, menatap Yvonne, dan berseru. Yvonne, meskipun aku sahabatmu, aku tidak akan membiarkan Tuan Muda Duncan membantumu kali ini. Harvey bertindak sembrono. Jadi, dia harus menanggung akibatnya sendiri. Bab 2068. Yvonne acuh tak acuh. Harvey bisa menangani ini sendiri. Dia tidak butuh bantuan siapapun. Tidak perlu. Kau tidak masuk akal. Harvey hanyalah orang luar. Apa yang bisa dia tangani? Tunggu saja. Dia akan dipukuli sampai mati. Hazel sangat marah. Dia sudah lama lupa bagaimana dia dan keluarga Harvey sudah saling kenal selama beberapa generasi. Bahkan jika Harvey dipukuli sampai mati saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yvonne tidak berbicara. Sebaliknya, dia hanya menatap Harvey dengan sedikit khawatir. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Harvey. Bisakah dia menyelamatkan ibunya hanya dengan melakukan gerakan acak di Seifudo? Yvonne selalu mempercayai Harvey, tetapi dia juga sedikit bingung dengan tindakannya saat ini. Berhenti. Kau benar-benar bertindak di luar hukum di siang hari bolong. Seorang inspektur mengeluarkan senjata api bergagang pendek dari pinggangnya, hendak memberikan tembakan peringatan. Namun, Harvey mengambil senjata api itu begitu inspektur mengeluarkannya. Pergi. Sekelompok gangster bergegas keluar saat ini, ingin meretas Harvey sampai mati. Pada saat kritis ini, Harvey melangkah maju dan mengarahkan senjata api ke dahi Mike. Dia juga membuka keamanan senjata api. Katakan pada mereka untuk berhenti. Harvey tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kulit Mike berubah. Tingkah laku Harvey yang kejam membuatnya sadar bahwa Harvey adalah orang yang sembrono yang tidak bisa dianggap enteng. Jika dia tidak menghentikan anak buahnya, Harvey akan benar-benar menembak. Hati Mike tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan. Dia berteriak, "Berhenti! Buang semua senjatamu!" Apa? Selusin preman semuanya terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal tiba-tiba menjadi seperti ini. Yang lain tanpa sadar menatap Mike begitu dia meneriakkan perintahnya. Mereka semua tercengang. Tidak ada yang mengerti bagaimana itu terjadi. Para inspektur yang datang basah oleh keringat. Jika Harvey menarik pelatuknya dan benar-benar membunuh seseorang, mereka harus memikul tanggung jawab. Ayolah. Harvey mengarahkan senjata api di tangannya ke dahi Mike. Apakah kau tidak ingin melakukannya? Mengapa? Apakah kau tidak berani?
Wajah Harvey dingin saat dia mengejek Mike. Tiran lokal dari jalanan ini berkeringat dingin saat ini. Mike berkata dengan sungguh-sungguh. Bocah, aku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku telah membantumu. Apa lagi yang kau inginkan? Kenapa? Aku tidak berusaha melakukan apapun. Aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin Nyonya Smith keluar tanpa cedera. Jika dia terluka di mana saja, kamu juga. Apakah kau mengerti yang aku maksud? Mike tertegun sejenak. Wajahnya muram. Kau melakukan semua ini untuk gadis itu. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kau bisa mencoba memukulku jika kau punya nyali, aku tidak akan. Memukul. Harvey langsung menyorongkan tangan kirinya ke wajah Mike. Segera, sisi kanan wajah Mike membengkak. Para preman dari Seifudo sangat marah saat melihat ini. Mereka tidak sabar untuk membunuh Harvey. Namun, mereka takut Harvey akan langsung menembak jika mereka memprovokasi dia. Aku memukulmu. Lalu, Harvey melemparkan pandangan menghina ke Mike. Jadi, apakah kau melepaskannya? Jika tidak, percayalah, aku akan memukulmu lagi. Karena itu, Harvey menamparkan Mike. Bab 2069. Salah satu bos besar dari jalanan Mordu sedang berdiri dengan pipi merah dan bengkak. Wajahnya menjadi mengerikan dan terdistorsi. Sekelompok gadis yang melihat semua dalam keadaan kesurupan. Sangat sombong dan mendominasi. Mereka sudah lama tidak melihat pria seperti itu. Dia sembrono bahkan ketika menghadapi pria yang kuat seperti Mike Taylor. Ini adalah pria sejati. Ketika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, yang lebih kuat akan mengatakan hal-hal baik dan memanfaatkan seorang pendukung, terutama untuk melindungi reputasinya. Yang lebih lemah kebanyakan akan langsung berlutut dan sangat ingin memohon belas kasihan. Jadi, pria seperti itu sangat langka di dunia. Meskipun Hazel juga terkejut, hatinya jelas agak tidak senang. Dia merasa hanya Gary yang bisa menekan kerumunan seperti ini. Apa hak seorang udik seperti Harvey untuk bertindak sok dan mencuri pusat perhatian? Harvey, kalau kau terus bertingkah seperti ini, kau akan bermain-main dengan Mike dan polisi Mordu. Bisakah kau menanggung konsekuensi seperti itu? Aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh melibatkan kami kali ini. Kami tidak akan membelamu. Yvonne melontarkan tatapan sedingin es pada Hazel yang terus melompat-lompat dan mendesis. Diam. Mata Hazel berkedut mendengar teguran Yvonne, wajahnya tidak percaya. Yvonne, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Harvey datang ke sini bukan hanya untuk membuat onar, tapi dia juga mencuri senjata inspektur itu. Konsekuensi dari tindakannya yang nakal sangat serius. Kata-kata Hazel membuat Mike bereaksi. Dia menyeringai dan berkata, York, apakah kau mendengarnya? Konsekuensinya sangat serius. Jika kau tidak membunuhku hari ini, aku jamin kau dan Yvonne akan berakhir buruk. Bang! Harvey memutar pistolnya, mengarahkannya ke paha Mike, dan menarik pelatuknya sebelum Mike selesai bicara. Suara memekakkan telinga terdengar. Seluruh tubuh Mike gemetar, dia terhuyung mundur beberapa langkah, tampak seperti sedang kesakitan. Dia menatap Harvey dengan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey benar-benar berani menembak. Premannya semua tercengang. Mereka terbiasa melecehkan orang lain dan bertindak mendominasi. Mereka awalnya berencana untuk membuat Harvey lengah dan menyerangnya sekaligus. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey memiliki keberanian untuk membunuh Mike. Dia bukan orang yang bisa dipusingkan. Hazel juga kaget dengan tindakan Harvey. Dia segera bersembunyi di belakang Gary, tubuhnya menggigil. Yvonne tampak khawatir. CEO York. Meski dia tahu identitas Harvey, pamannya, Zeke Smith selalu bertindak tidak memihak. Sekarang Benjamin tidak ada di Mordu. Jika Harvey membunuh seseorang, dia harus lari. Mike Taylor. Harvey mengarahkan senjata api ke dahi Mike kali ini, membiarkan moncongnya yang panas meninggalkan lepuh merah di dahi Mike. Itu hanya peringatan. Jika menurutmu hidupmu tidak penting, maka kau bisa terus bermain-main denganku. Bukan masalah besar.
Aku akan membunuhmu dulu, lalu masuk dan menemukan orang itu sendiri. Setelah kau mati, Seifudo pasti akan jatuh. Saat itu terjadi, aku tidak percaya aku masih belum bisa menemukan Nyonya Smith. Selama kita menemukannya, itu sama saja dengan membuktikan bahwa kau telah menculiknya. Tentu saja, aku akan dianggap sebagai tidak bersalah. Jadi, bagaimana kau ingin aku bertindak? Semuanya terserah kau. Tapi aku perlu memperingatkanmu satu hal. Terkadang, pilihanmu bisa mengirimmu ke surga atau neraka. Mungkin hanya berjarak satu baris. Bab 2070. Arogan. Mendominasi. Gila. Kejam. Tenang. Berbagai pikiran berkecamuk di benak Mike. Nafasnya semakin cepat, dan dadanya berfluktuasi naik turun dengan cepat. Namun, dia tidak berani terus memprovokasi Harvey, apapun yang terjadi. Dia merasa sangat dirugikan. Jika ke-3.000 murid Seifudo benar-benar mengambil tindakan, dia yakin akan memiliki banyak cara untuk mengakhiri Harvey. Namun disinilah dia, disandera oleh Harvey, dengan senjata api di dahinya. Dia tidak bisa menggunakan keahliannya atau memamerkan kekuatannya sama sekali. Dia sangat kesal, dia hampir muntah darah. Jika dia, seorang tiran terkenal di jalanan Mordu akhirnya mati di tangan siapapun, maka dia tidak akan merasa nyaman bahkan jika dia kembali sebagai hantu. Harvey menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku orang yang tidak sabar. Aku akan memberimu 3 detik lagi. Jika kau menolak melepaskan Nyonya Smith, maka aku akan mengakhirimu sekarang. Yvonne sedikit terkejut melihat bagaimana peristiwa itu berlangsung. Dia mengerti bahwa tujuan Harvey datang ke sini adalah untuk menyelamatkan ibunya, tetapi dia tidak menyangka dia akan menggunakan metode yang begitu agresif. Sudut mata Mike berkedut. Pada saat ini, dia hampir melupakan rasa sakitnya. Membiarkannya pergi. Masalah Ibu Yvonne akan mempengaruhi rencana Terry. Jika Mike benar-benar melepaskannya, apakah Terry akan mengampuni nyawanya? Tetapi jika Mike menolak untuk membiarkannya pergi dengan benar. Sekarang, dengan kekejaman Harvey York, dia pasti tidak akan membiarkan Mike hidup. Apakah kau sudah memikirkannya dengan benar? Harvey acuh tak acuh. 3, 2. Harvey perlahan menarik pelatuknya, dan yang terjadi selanjutnya adalah suara putaran. Suara sekecil apapun terdengar keras dan jelas, seolah mengumumkan datangnya kematian. Mike berkeringat dingin. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Tidak peduli bagaimana Terry memutuskan untuk menghadapinya, masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, dia akan benar-benar tamat jika dia mati di sini hari ini. Mike tidak akan punya kesempatan lagi. Biarkan dia pergi. Mike tiba-tiba berteriak. Bawa Nyonya Smith keluar. Segera, sosok menawan dibawa keluar dari ruang bawah tanah. Itu adalah Ibu Yvonne. Meski wajahnya agak kurus, dia sepertinya tidak mengalami siksaan apapun. Ibu. Yvonne bergegas mendekat, menangis. Michelle melihat Harvey mengarahkan senjata api ke dahi Mike. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Kalian semua, angkat tangan. Jangan berani-berani bergerak. Sementara itu, klakson mobil polisi terdengar dari luar. Lusinan inspektur dengan peluru tajam bergegas masuk. Mereka menodongkan senjata api ke Harvey dan Mike dan berteriak. Letakkan senjata api segera. Tidak peduli apa yang terjadi, polisi akan memimpin keadilan untukmu. Kau tidak bisa bertindak sembarangan. Harvey tersenyum tipis, menjatuhkan senjata api bergagang pendek di tangannya, dan tersenyum pada Yvonne. Para inspektur bergegas maju dan langsung menjatuhkan Harvey. Yvonne buru-buru berkata, "Inspektur, aku ingin melaporkan sebuah kasus. Seseorang memenjarakan ibuku secara diam-diam. Aku pikir mereka harus memberikan pembenaran yang tepat atas kesalahan mereka. Juga, izinkan aku mengingatkanmu. Ibuku adalah anggota tingkat tinggi dari keluarga Smith. Dia juga saudara perempuan Zeke Smith dan Terry Smith. Aku pikir kalian semua harus tahu betapa pentingnya penjelasan bagi kami.
Kepala Inspektur Kantor Polisi tiba-tiba merasa pusing setelah mendengarkan kata-kata Yvonne, dan kemudian menatap Michelle yang berwajah kurus. Dia sedikit menyesal. Kenapa dia mencampuri masalah ini?